Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Inggit Oktaviani Alivia dari program studi pendidikan Tata Boga dengan NIM 2006499 dalam mata kuliah Tata Hidang. Di sini saya akan membahas mengenai waiter grooming dan akan mempraktikkan handling complaint dari pelayanan tamu restoran. Pembahasan waiter grooming. Masuk ke dalam pembahasan waiter grooming. Penampilan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam industri makanan dan minuman, terutama penampilan petugas yang bertugas menawarkan makanan dan minuman kepada tamu. Perhatikan, petugas restoran ketika Anda berkunjung ke sebuah restoran, apakah penampilan mereka ada yang tidak rapih, seperti baju kusut, rambut tidak disisir rapi, dan sepatu kotor? Jawabannya pasti tidak kan? Karena seorang pramusaji atau petugas restoran merupakan representatif dari restoran mereka. Sehingga penampilan mereka menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan. Tidak hanya penampilan yang rapih, kebersihan merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang waiter. Karena mereka bersentuhan langsung dengan makanan yang sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri. Menurut Cousins et al., pada tahun 2014, seorang waiter yang profesional perlu memiliki beberapa kriteria. Di antaranya itu pengetahuan tentang produk makanan, mampu mengembangkan kemampuan interpersonal, memiliki kemampuan keterampilan teknis, dan kemampuan untuk bekerja sebagai bagian dari tim. Poin ke-1 mengenai persyaratan fisik, di mana persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh seorang waiter di antaranya yaitu poin A, staf harus bersih dan harus menggunakan deodoran. Poin B, parfum yang digunakan tidak boleh memiliki aroma yang terlalu kuat karena dapat berpengaruh terhadap nafsu makan dari konsumen. Poin C, untuk menjaga kesehatan serta stamina tubuh, seorang pramusaji disarankan untuk istirahat yang cukup, tidur cukup, dan memenuhi kebutuhan makannya serta melakukan olahraga yang cukup. Poin D, bagian tubuh yang harus mendapatkan perhatian penting adalah tangan yang harus selalu bersih dan bebas dari nikotin serta menjaga kebersihan kuku. Poin E, menggosok gigi sebelum datang ke tempat kerja serta menjaga kebersihan dan bau nafas harus selalu segar. Poin F, pramusaji laki-laki harus selalu bercukur rapi dan tidak boleh berkumis dan berjambang. Poin G, pramusaji perempuan tidak boleh menggunakan make up terlalu tebal, kuku harus selalu bersih dan tidak boleh menggunakan cat kuku. Poin H, pramusaji perempuan tidak boleh menggunakan anting-anting yang akan mengganggu kenyamanan konsumen selama makan. Poin I, seragam harus selalu bersih dan rapih, kancing-kancing pakaian harus diperiksa dan ditempel rapih di seragamnya. Poin J, rambut harus selalu tertata rapih, apabila berambut panjang maka harus selalu terikat rapih ke bagian belakang dalam rangka menghindari rambut jatuh ke dalam makanan dan minuman. Poin K, sepatu yang digunakan harus nyaman, bersih, dengan desain yang sederhana dan aman, serta dapat menghindari kecelakaan saat bekerja. Poin L, apabila terdapat luka di bagian tangan, wajib ditutupi oleh plester tahan air. Poin M, apabila mengalami demam dan flu, sebaiknya segera melapor sehingga dapat ditangani oleh petugas kesehatan guna menghindari penyebaran dari virus. Poin N, membasuh tangan segera menggunakan sabun dan air hangat setelah menggunakan toilet, merokok, atau bersentuhan langsung dengan barang-barang berdebu. Poin O, pramusaji harus menjaga sikap selama bekerja di restoran dan menghindari beberapa hal, di antaranya memainkan rambut menggunakan jari, mengunyah permen karet, dan mengernyitkan muka. Dan poin P, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan serta mengikuti kebijakan yang berlaku di restoran. Masuk ke poin kedua mengenai pengetahuan tentang makanan dan minuman serta kemampuan teknis. Seorang pramusaji tidak hanya harus memenuhi persyaratan fisik, tetapi harus juga perlu memperhatikan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai menu, berbagai macam jenis anggur atau wine, dan daftar minuman yang ada supaya mereka dapat merekomendasikan makanan dan minuman tersebut kepada konsumen. Selain pengetahuan, keterampilan dalam menghidangkan makanan dan minuman juga perlu dimiliki oleh seorang pramusaji. Pengetahuan dan keterampilan lain yang harus dimiliki oleh pramusaji adalah menyajikan minuman, di mana seorang pramusaji harus mengetahui dan pandai dalam menyajikan makanan, berbagai minuman, dan wine dalam gelas yang tepat serta dalam temperatur yang tepat.
Poin ketiga mengenai ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pramusaji. Apabila ada keterlambatan dalam pelayanan terhadap konsumen, itu menunjukkan bahwa pramusaji tersebut kurang hormat terhadap tempat mereka bekerja dan terutama kepada konsumen. Poin keempat mengenai pengetahuan tentang wilayah. Untuk kepentingan konsumen, seorang pramusaji harus memiliki pengetahuan tentang area di mana mereka bekerja, sehingga mereka dapat memberi saran kepada pelanggan tentang berbagai bentuk hiburan yang ditawarkan, sarana transportasi terbaik ke tempat-tempat menarik, dan sebagainya. Poin kelima mengenai kepribadian dari pramusaji, di mana pramusaji harus bijaksana, sopan, humoris, mampu berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang menyenangkan, dan berbicara dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk tersenyum. Poin keenam mengenai sikap terhadap konsumen. Pendekatan yang tepat kepada konsumen merupakan hal terpenting. Seorang pramusaji harus memberikan pelayanan yang baik dan dapat mengantisipasi setiap keinginan dan kebutuhan konsumen. Seorang pramusaji harus memastikan pelayanan berjalan dengan baik, tetapi tidak mengganggu konsumen ketika sedang menyantap hidangan. Poin ketujuh mengenai kesadaran akan keberagaman. Perkembangan keberagaman dari konsumen dicirikan dari beberapa faktor, diantaranya yaitu bahasa, pakaian, dan makanan khusus. Seorang pramusaji perlu terbuka terhadap keberagaman, tidak membeda-bedakan, dan fleksibel untuk mengapresiasi serta menghormati keyakinan dan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya, poin ke-8 mengenai memori. Ingatan yang bagus merupakan salah satu aset dari pramusaji yang akan membantu mereka dalam bekerja, di mana ingatan terhadap makanan yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen, di mana konsumen memiliki tempat duduk favorit, minuman kesukaan, dan lain-lain. Poin ke-9 mengenai kejujuran, kepercayaan, dan rasa hormat manajemen, restoran, dan konsumen akan memberikan atmosfer kerja yang efisien dan menyenangkan. Poin ke-10 mengenai loyalitas, kewajiban, dan kesetiaan staf adalah hal terpenting di mana mereka dipekerjakan dan di manajemennya. Oleh karena itu, staf perlu berkomitmen secara mental terhadap etos pendirian dan sepenuhnya menyadari tujuan dan sasaran departemen mereka. Poin ke-11 mengenai perilaku. Perilaku pramusaji harus sempurna sepanjang waktu, terutama di depan pelanggan. Aturan dan peraturan pendirian harus diikuti dan dihormati, ditunjukkan kepada semua anggota staf senior. Ini juga berlaku ketika staf tidak bertugas tetapi mungkin masih berseragam karena mewakili nilai dan sikap pendirian. Poin ke-12 mengenai kemampuan dalam pemasaran. Pramusaji selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, diwajibkan pula memiliki kemampuan dalam pemasaran produk makanan yang ada di restoran. Poin ke-13 mengenai kemampuan menghadapi keluhan. Seorang pramusaji harus memiliki cara yang menyenangkan dan menunjukkan supaya santun dan bijaksana, bahkan temperamen dan humor yang baik. Mereka mengharuskan tidak pernah menunjukkan ketidaksenangan mereka bahkan selama situasi yang sulit. Staf tidak boleh berdebat dengan pelanggan, dan jika mereka tidak dapat menyelesaikan suatu situasi, itu harus segera dirujuk ke anggota senior tim yang akan dapat meyakinkan pelanggan dan melakukan kesalahan apapun. Ingat, kehilangan waktu dalam menangani keluhan hanya membuat situasi menjadi lebih buruk. Dan poin terakhir yaitu poin 14 mengenai kontribusi terhadap tim. Di atas segalanya, staf harus dapat bekerja sebagai bagian dari tim di dalam dan di antara departemen. Menjadi anggota tim berarti berkomunikasi, bekerja sama, dan dapat diandalkan sehingga sebagai sebuah tim. Setiap anggota berkontribusi untuk memungkinkan layanan yang sukses untuk disampaikan setiap sesi. Praktikum Handling Complaint. Selamat siang Ibu, selamat datang di Biru Angkasa Laut Restoran. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin makan siang di sini. Apakah sebelumnya Ibu sudah memesan reservation di restoran ini? Ya, saya sudah memesan reservasi sebelumnya atas nama Ibu Siti. Baik, untuk Ibu Siti, mejanya terdapat di nomor 10. Akan saya antarkan ke meja ya, Bu. Ya, boleh, Mbak. Baik, Ibu, ini mejanya di nomor 10 atas nama Ibu Siti. Dipersilakan duduk terlebih dahulu. Untuk menunya dapat dilihat di sini, Bu. Di bagian depan terdapat menu makanan dan di bagian belakang terdapat menu minuman yang bisa Ibu pilih untuk makan siang hari ini. Apakah Ibu ingin memesannya terlebih dahulu? Ya, saya akan memesan makanan sekarang. Untuk makanannya saya memesan soto ayam dengan nasi dan minumannya es teh manis.
Baik Ibu, saya akan ulangi pesanan Ibu. Yang pertama soto ayam plus nasi dengan es teh manis ya Bu. Boleh ditunggu sebentar ya Bu. Iya, baik. Makasih. Permisi, Mbak. Kenapa makanan saya belum sampai juga ya? Ya Ibu, maaf, saya akan konfirmasi terlebih dahulu ke chef yang akan membuatkan makanan Ibu ya. Ditunggu sebentar ya Bu. Permisi Ibu, ini untuk makanan yang Ibu pesan sebelumnya. Maafkan, dari pihak kami ada terkendala di bagian dalam kitchen kami. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Permisi, Mbak. Apakah Mbak bisa mengulangi pesanan saya sebelumnya? Baik Ibu, bisa. Untuk pesanan dari Ibu Siti yaitu soto ayam plus nasi dengan es teh manis. Nah, tetapi untuk makanan yang disajikan di sini yang saya dapatkan untuk soto ayam dan plus nasi sudah baik. Namun untuk minumannya sendiri, saya mendapatkan es teh tawar, Mbak. Jadi bagaimana ya? Baik Ibu, mungkin ini kesalahan dari pihak kitchennya. Saya akan gantikan dengan minuman yang baru sesuai dengan pesanan yang telah Ibu pesan sebelumnya. Ditunggu ya Bu. Baik Mbak, jangan lama-lama ya Mbak. Iya Ibu, sabar ya Bu. Permisi Ibu, saya ingin menyajikan es teh manis sesuai dengan menu yang telah Ibu pesan. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami karena terdapat banyaknya kesalahan yang kami perbuat terhadap pesanan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Mungkin untuk selanjutnya jangan diulangi kembali ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Enjoy your meal, Ibu. Permisi.